menjaga kalian sehat dan menjaga saldo. Perkenalkan, saya Lydia dari kelas 1M Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Setelah di sini saya akan menjelaskan materi ke-8 tentang pembiayaan usaha baru. Baik, yang pertama itu adalah masalah modal usaha. Keterbatasan modal usaha adalah hal yang mudah terjadi saat mulai usaha. Keterbatasan modal usaha merupakan salah satu permasalahan umum yang sering dihadapi oleh pengusaha. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah modal usaha. Yang pertama itu kurangnya modal awal. Pengusaha mungkin tidak memiliki cukup dana pribadi untuk menjadikan modal dan memulai usaha bisnis. Yang kedua itu adalah kesulitan dalam mendapatkan akses pendanaan. Pengusaha yang telah di blacklist oleh perbankan biasanya kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Terus yang ketiga itu adalah persaingan yang ketat. Persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat dan kompleks, sehingga membuat bagi pengusaha baru untuk mendapatkan pelanggan. Yang keempat, kurangnya pengalaman atau pengetahuan bisnis. Faktor ini biasanya dialami oleh pengusaha pemula yang kurang berpengalaman atau memiliki pengetahuan bisnis yang terbatas. Kedua itu ada pembiayaan bisnis. Selain masalah modal, terdapat beberapa pembiayaan bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar pengusaha. Jenis pembiayaan bisnis yang sering digunakan adalah yang pertama itu ada modal sendiri. Memulai bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan modal sendiri seperti tabungan pribadi atau dana dari keluarga dan teman. Yang kedua itu ada pinjaman bank. Modal dalam bisnis dapat menggunakan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga ada venture capital. Cara ini dilakukan dengan mendapatkan pendanaan dari investor dengan imbalan kepemilikan saham, pembagian dividen, jabatan komisaris atau dewan pengawasan dan juga lainnya. Yang keempat ada crowdfunding. Metode ini cukup asing dilakukan, yakni dengan cara menggalang dana dari banyak orang melalui platform online. Kelima ada modal ventura syariah. Melalui modal ventura syariah, kita mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Keenam ada inkubator bisnis dan akselerator. Bergabung dengan program inkubator bisnis atau akselerator penyediaan pendanaan, bimbingan, dan networking. Yang ketujuh ada bank bisnis. Program bisnis ini dapat dicari biasanya ditawarkan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang disosial oleh diri. Terus yang kedelapan ada leasing. Daripada membelinya, kita dapat menyewa aset bisnis seperti peralatan atau kendaraan. Yang ketiga ada analisis peluang pokok dan penelitian usaha. Analisis BOP menjadi metode analisis yang sangat penting bagi bisnis. Karena analisis ini bisa memberikan informasi beberapa biaya dan penganggaran yang harus diproduksi agar bisa memaksimalkan laba perusahaan. Analisis BOP ini tidak hanya memberikan informasi mengenai kondisi impas perusahaan, namun juga bisa membantu pihak manajemen dalam melakukan perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. Perusahaan yang menggunakan analisis BOP mempunyai tujuan untuk menspesifikasi barang, menentukan harga jual ke satuan barang, menentukan volume produksi atau penjualan minimal supaya tidak rugi, memaksimalkan volume produksi, dan memproyeksi laba yang ingin didapatkan. Meskipun mempunyai fungsi dan tujuan yang bermanfaat bagi bisnis, analisis BOP ini mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama itu menggunakan asumsi, fungsinya hal-hal yang mengenai hubungan antara biaya dan pendapatan. Kedua, statis. Analisis ini hanya bisa digunakan pada titik dan bukan pada semua periode dari aktivitas bisnis. Yang ketiga, tidak bisa digunakan sebagai dasar mengambil keputusan akhir. Yang keempat, tidak bisa menguji aliran kas yang baik. Jika aliran kas telah dibutuhkan melebihi aliran kas yang telah dikeluarkan, maka proyek dapat diterima dan hal-hal lainnya
dapat yang sama. Yang kelima, kurangnya memperhatikan resiko-resiko yang terjadi selama masa penjualan. Misalnya kenaikan harga bahan baku, inflasi, dan deflasi dapat terjadi setiap saat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.